KSP pun akan tergeser bahkan digantikan. Pemirsa, kita kembali lagi dalam program diskusi harian, yakni pada malam hari ini kita akan membahas tentang sebuah berita yang sangat menghebohkan dan menjadi sebuah pembicaraan orang-orang pada hari ini. Yakni kita sebut saja, saya tadi melansir dari media wartaekonomi.co.id mengenai isu kepemilikan tanah yang di Bogor itu ya disebut saja Pak Rocky Gerung, dan ini menjadi sebuah masalah besar dan menjadi sebuah pembicaraan kita pada malam hari ini, bahwa yang dijadikan tempat tinggal oleh Rocky Gerung ini masih dalam status tanah orang atau milik PT Sentul City, kira-kira seperti itu. Nah, di situ Ngabalin itu mengatakan dan menegaskan khususnya kepada kelompok-kelompoknya yang mengkultuskan atau mengidolakan Rocky Gerung, begitu ya, kira-kira dalamnya seperti itu, bahwasannya hei para kadrun, itu ngomongnya kan, tunggu saatnya kalian akan ikut menjenguk Rocky Gerung di penjara. Kira-kira isi berita di situ. Dan kemudian selain daripada pembicaraan mengenai perkembangan berita tersebut, tentu di situ ada, kita sebut saja Ngabalin, kemudian ada Muldoko, yang kita tahu menurut analisa berita bahwasannya kedua orang tersebut ini sedang melakukan pembusukan di istana. Nah, untuk lebih lanjut saya dan mari kita dengarkan bagaimana pandangan dari analisator politik, yaitu Bang Zaki. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan. Silakan Bang Zaki. Oke. Iya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya kepada Bung Uzan sebagai host. Di dalam kata pengantar tadi disebutkan ada mengenai sengketa lahan, mengenai berita di Warta Ekonomi yang menyebutkan tenaga ahli utama KSP menyatakan kadrun. Ini menjadi sebuah istilahnya menjadi sebuah pemikiran kita, apakah mau kembali ada pemilu. Kan masalah kadrun dan cebong ini sudah pernah kita bahas di sebelum-sebelumnya. Sekarang sudah tidak ada lagi lah kadrun atau cebong-cebong itu. Tetapi seorang ahli Mohtar Ngabalin ini selalu selalu memberikan kontroversi yang luar biasa. Nah, apalagi menyebutkan para kadrun kembali sebentar lagi menjenguk daripada RG katanya, ya kan? Karena ini adalah kalau benar RG itu menempati tanah daripada Sentul City, ya urusan hukum dan pidana lah, itu urusan mereka. Jangan urusan pribadi, jangan sampai mengait-ngaitkan ke ranah-ranah kadrun dan cebong lah nanti ujung-ujungnya. Jangan seperti itulah, ini selalu kontroversi. Seharusnya ahli Mohtar Ngabalin ini istilahnya itu harus bisa memberikan ketenangan kepada masyarakat, karena kan beliau salah satu tenaga ahli utama daripada KSP. Nah, tenaga ahli utama ini kan adalah bagian pemerintah, apalagi pemerintahnya adalah pemerintah pusat. Seharusnya bisa mendamaikan, bukan memberikan kontroversi seperti ini. Nah, kemudian
saya dengar juga tadi ada kata pengantarnya, ada Ali Muchtar Ngabalin, ada Muldoko. Seharusnya Pak Muldoko sebagai atasan Ngabalin menegur langsung lah, atau mungkin langsung Pak KSP ini mengganti Ngabalin. Ya harus diganti. Ya harus diganti lah, karena kebanyakan kontroversi, sudah tidak sudah tidak indah lagi. Karena di pemerintahan saat ini bukan masalah penyeimbang ya, tapi ini kontroversi loh bos ya. Kan sudah kita bahas, tidak ada lagi sekarang kadrun dan cabang itu, tidak ada lagi. Sekarang adalah Indonesia. Nah itu bos. Jadi menurut saya selaku host, bahwasannya apa yang dikatakan oleh Ngabalin ini mengungkit kembali begitu di saat situasi kondisi masyarakat sudah mulai tenang, tiba-tiba dibangunkan kembali mengenai apa namanya kadrun dan cebong begitu. Betul banget itu. Apa namanya? Ya saya kira ini sangat sentral apa yang diucapkannya. Dia kan satu tokoh publik juga, kemudian dia salah satu apa namanya kepala di apa namanya staf utama di KSP, tenaga ahli utama. Ahli utama. Ini tidak pantas menurut saya, karena kan momentum 2024 atau momentum Pilpres selanjutnya juga masih lama begitu kalau kita hitung itu dari sekarang begitu. Oke. Ya inilah kalau kita berbicara masalah Pilpres, pemilu itu masih lama. Kemungkinan besar kan mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan adalah di pemilu 2024. Kemungkinan besar kan bisa diundur dengan kondisi yang seperti ini. Nah, ini sudah pernah kita jabarkan di analisa di diskusi-diskusi yang lalu. Nah, seharusnya saya katakan tadi bahwa tenaga ahli utama ini harus bisa mendamaikan, jangan pribadi yang diserang, jangan lagi adanya cebong, jangan ada lagi kadrun. Itu tidak ada lagi sekarang adalah Indonesia. Seharusnya itu tadi yang Anda sebutkan bahwa Muldoko sebagai KSP, kepala staf kepresidenan, menegur bahkan memecat Ali Muchtar Ngabalin. Atau jangan-jangan Muldoko ini, kita sebut ya Jenderal Muldoko sama Ngabalin ini apa namanya berkorelasi, atau memang apa namanya terencana begitu apa yang mereka lakukan saat ini di luar sepengetahuan presiden itu sendiri begitu. Atau jangan-jangan gini, saya sepakat apa yang dijelaskan oleh Bang Jaki tadi, bahwasannya tentang Ngabalin ini memang harus segera dipecat, karena takutnya saya bisa membaca jangka panjangnya bahwa yang tadi saya sebutkan adalah Jenderal Muldoko dan kemudian Ali Ngabalin ini sepaket bahwa di istana sedang ada pembusukan, kira-kira seperti itu. Nah, kalau untuk hal seperti itu harus kita analisa lebih jauh lagi. Tapi saya katakan kalau seorang ahli kontroversi, saya sebutkan seorang ahli kontroversi bisa menyatakan akan ujung-ujungnya adalah pembusukan terhadap istana. Karena itu tadi sudah saya katakan, tidak ada lagi cebong dan kadrun. Nah, ujung-ujungnya kan ke pembusukan terhadap istana, bos. Ya, soalnya ini kan bisa merepresentasi dari istana itu sendiri, ya sebut aja presiden begitu. Betul banget. Ya, jadi apa sih maksudnya abang ini sebagai pimpinan intelektual muda ya, khususnya di channel kita ini, harapan yang paling besar kepada Pak Jokowi itu sendiri bagaimana untuk menangani hal tersebut, atau memang dibiarkan sampai momentum pemilu selanjutnya, atau dari segera mungkin hari ini bukan diwanti-wanti, udah saatnya dicopot lah. Karena saya kira isu yang bertebaran hari ini presiden itu sudah tahu, menurut saya mungkin, atau menahan-nahan atau seperti apa bang gitu. Ya, seharusnya presiden menggantilah tenaga ahli utama ini. Nggak sepaket gitu sama Pak Muldoko nya gitu. Kalau sepaket mungkin akan jadi menteri beliaunya. Lebih baik menurut saya itu adalah yang dicopot saat ini tenaga ahli utama Ali Muchtar Ngabalin yang selalu
dengan ahli kontroversi menurut saya. Jadi kalau dibiarkan ini akan menjadikan bumerang. Bumerang. Oke Bang, menarik sekali pembicaraan pada malam hari ini. Bahwasannya Muldoko kalau misalkan ikut dipecat sepaket sama Ali Ngabalin, menurut saya kan yang saya baca tiap hari dinamika politik di media sosial, Pak Jenderal Muldoko ini bukan hanya terfokus di KSP atau kepala KSP. Dan saya baca juga dia sudah merangkap ke berbagai bidang. Jadi muncul di Partai Demokrat dan lain sebagainya begitu. Kira-kira seperti apa? Kalau menurut saya untuk hal seperti itu terlalu jauh kita menganalisa dualisme daripada Partai Demokrat. Kita tidak bisa masuk ke ranah Partai Demokrat karena kita bukan orang partai, Bos. Okay. Jadi kita bisa melihat dari secara garis besar dari analisa umum aja. Walaupun menurut saya, walaupun KSP-nya adalah penanggung jawab, tapi kan seharusnya yang lebih utama, tenaga ahli utamanya ini harus dipecat dulu, harus diganti dulu. Dan kemudian Presiden Jokowi akan berpikir ulang bagaimana meresapel semua pembantu-pembantu beliau. Jadi ini pertanyaan terakhir. Jadi Jokowi bagusnya seperti apa? Iya itu tadi. Bagaimana menghadapi situasi tersebut? Saya yakin Presiden Jokowi pasti akan mencopot daripada Ali Ngabalin ini, dan kemudian sebentar lagi resapel kabinet, kemungkinan besar ini adalah adanya resapel kabinet, di mana mungkin KSP pun akan tergeser bahkan tergantikan. Oke. Penjelasan dari Bang Zaki sudah kita dengarkan dengan seksama. Saya Ruslan Effendi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.